Nanti pasti dibilangnya saya yang mendapatkan untung, saya yang senang ya. Apalah, atur ya netizen. Bapaknya udah risih anjing. Aku belah. Nggak enak. Bapaknya Fuji. Jagat media sosial belakangan ini benar-benar dibuat ramai dengan istilah furap. Berasal dari perpaduan dua nama selebritis, yakni Fuji dan Reza Arab, istilah furap kini menggema dengan kencang di mana-mana. Sebagai bentuk doa dan dukungan masyarakat agar keduanya bisa menjalin asmara. Ya, Fuji lagi-lagi harus terlibat dalam aksi mat comblang netizen. Dan kali ini, Reza Arablah sosok lelaki yang diharapkan publik bisa menjalin cinta dengannya. Lantas, seperti apakah Fuji menyikapi aksi warganet yang kini terus menjodoh-jodohkannya dengan Reza Arab? Biasa ya, nanti ujung-ujungnya saya lagi yang kena, aman aja. Nanti pasti dibilangnya saya yang mendapatkan untung, saya yang senang ya. Apalah, atur ya netizen. Ada agak-agak terpesan. Sebenarnya gue santai aja sih, cuman kalau misalnya sampai sama bapakku yang digeruduk, ya orang tua kan nggak ngerti apa-apa ya tentang dunia entertainment ini. Mau kalian bilang itu lucu-lucuan, mau bilang itu cuma bercanda, tapi kan sama orang tua pasti akan selalu protek anaknya, dan itu hal yang wajar. Sebenarnya jangan. Tapi kalau hubungan sama Kak Arapnya jadi nggak canggung kan ya Kak? Viral istilah furap sejatinya bermula dari kehadiran Fuji di acara Marathon, yakni acara siaran langsung sosial media yang diselenggarakan oleh Reza Arab. Karena dalam kesempatan itu, Erika Carlina selaku salah satu sahabat Fuji dengan terang-terangan melempar candaan yang menjurus kepada kedekatan mereka berdua. Memang tak disangka, momen seperti itu sontak disambut oleh sederet sahabat Arab yang juga meramaikan acara marathon. Alhasil, kini publik dibuat menanti dan berharap agar Fuji dan Arab bisa memulai cerita cinta mereka. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan sampai berkumpul bersama membangun komunitas furap di daerah masing-masing. Dan uniknya lagi, dukungan tidak hanya hadir dari masyarakat luas, tetapi juga dari orang terdekat. Kita akan mendukung Furap Fuji Arab sampai tua. Kita adalah pendukung Furap. Kami Furap. Ini kami bukti bahwa kami adalah Furap, ya, tidak ada FOMO. Nih lihat di sini, ini dari orang kita nih, ini pasangan kami. Oh my god, so sweet. Bentar. Kita adalah Furap fans pertama yang cetak banner, cuy. Furap Blok M. Oke, ini namanya kereta Furap, ya. Udah siap jalan untuk Furap? Siap. Furap di dadaku. Mau join Furap? Join. Furap. Semuanya Furap bukan? Furap, oke. Geng Furap ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, ya. Mohon maaf lahir dan batin, oke. Dukungan publik terhadap furap kemudian bergulir semakin menjadi-jadi usai keduanya dipertemukan kembali dalam acara Tindak Sinten dari Baby Andrew, putra dari Erika Carlina. Apalagi ditambah dengar ekspresi salah tingkah Reza Arab ketika awak media melemparkan pertanyaan soal pemberitaan perjodohan yang kadung melebar kemana-mana. Ya, dalam kesempatan itu Arab hanya bisa tersenyum tanpa memberikan jawaban yang jelas. Bang Arab tidak timbang terkait ini. Bang, soal itu dapat Fuji ya. Soal Furap nih Bang Arab. Furap cabang Cinere nih Bang, gimana Bang?
acara gimana bang? Berjalan lancar nggak? Acara tadi gimana? Acara lancar nggak? Belum jam dulu tadi akhirnya aku bisa gendong N dulu tadi chat Mbak R terus kayak pintunya mana bang? Maaf dong bang. Gendong di depan. Pintunya tangan. Bang, kalau yang lagi viral soal sama Fuji, bang gimana kabarnya bang? Bang, gimana bang? Ada harapan nggak doa? Ada. Maaf. Itu mah sejak dulu memang selalu begitu. Kalau anak saya sudah berkolaborasi dengan seseorang selalu jadi jodoh ya. Ya, nggak perlu anu banget itu. Sementara itu, dukungan dari warganet juga datang lantaran mereka dinilai cocok bersama. Mengingat keduanya sama-sama sedang sendiri, tanpa tambatan hati. Di satu sisi, Fuji tak lagi terlihat dekat dengan politikus Verrel Bramasta. Sedang di sisi lain, Arab pun baru ditinggal pergi oleh sang kekasih, almarhumah Lula Lafah. Belum lagi, dengan adanya isu baru yang tercipta dari salah satu unggahan Reza Arab di media sosial. Di mana lewat unggahan itu, Reza Arab seolah menyuarakan izin kepada mendiang sang mantan kekasih untuk bisa melanjutkan hidupnya. Sayang, maasih ya. Di luar hubungan kita yang tidak sempurna, tapi kita sama-sama pernah merasa mencintai dan dicintai secara ugal-ugalan. Maaf aku banyak kurang dan salahnya. Aku izin off on with my life ya sayang. Namun kabar perjodohan ini disebut-sebut tidak disambut baik oleh Haji Faisal selaku ayah dari Fuji. Sampai-sampai Reza Arab sampai buka suara dengan lantang. Padahal dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia cenderung diam saja melihat namanya terus dikait-kaitkan dengan Fuji. Ya, dalam acara siaran langsung media sosial, Arab memohon kepada para penggemar untuk tak lagi menyebut-nyebut istilah furap dan berhenti berharap tumbuhnya cinta antara mereka berdua. Bapaknya udah risihan lah, nggak enak. Bapaknya Fuji. Enggak, tapi bapaknya Fuji udah risih juga, nggak enak cowok. Udah aneh lah. Udah aneh kok, udah mager gua manusia juga gitu. Udah gas, pura-pura panik. Iya, kalau serius itu. Perubahan sikap Arab tentunya tidak datang dengan tiba-tiba. Pasalnya, ketika ditemui oleh awak media, Haji Faisal selaku ayah Fuji memang mengakui secara terang jika dirinya telah merasa risih dengan berkembangnya semua ini. Ia merasa terganggu. Nama sang putri lagi-lagi harus dikait-kaitkan dengan seorang pria. Padahal, hubungan Fuji dan Reza Arab hanyalah sebatas teman dan rekan kerja. Tidak lebih. Pasalnya, isu kedekatan itu seringkali memberikan efek yang kurang enak untuk Fuji. Contohnya, dengan banjir komentar miring dan tidak pantas yang kerap kali datang usai adanya kabar perjodohan. Ya, agak risih juga saya ya. Kenapa ya? Seakan-akan anak saya itu mengejar apa ya? Mengejar perjodohan ya. Padahal anak saya itu kan mengerjakan pekerjaan. Berteman ya, menghargai teman. Dia berkarir. Tapi bekerja sama dengan seseorang, kolaborasi sudah dijodohkan. Kalau begitu terus sejak dari awal, udah berapa banyak nih sejak dari awal nih? Banyak. Selalu kamu sering nanya kan? Banyak. Saya udah bilang, saya nggak terlalu jauh banget berpikir, kan selalu saya jawab seperti itu kan. Hanya itu sekedar kerja sama, kolaborasi kan begitu juga jawabannya. Sekarang ada lagi, kan nggak selesai. Nah ujung-ujungnya nanti hujatan. Sekarang aja udah ada yang kata-katanya itu kurang tepat didengar, dibaca. Nah itu, dia sudah seenak-enaknya aja menjodoh-jodohkan anak orang. Terus kata-katanya juga nggak manis. Kata-katanya itu kurang diterima oleh hati kita ya. Kalau kita ngetik nggak berani kita mengetik gitu.
Sejak dari dulu anak saya sudah kurang berkenan juga, kan sering dijawab oleh Ultima kan, risih kan, kadang-kadang kalian wartawan aja dia kalau menanya itu kan dia lari kan, dia tutup muka dia pergi kan, risih dia, risih ya, kita dijodoh-jodohkan tuh risih dong. Konotasi itu kurang bagus sih sebenarnya. Saya selaku orang tua merasa orang ini jahat, ya kalau boleh dikategorikan termasuk jahat juga orangnya menurut saya. Dengan siapapun diperjodohkan, sejak dari awal saya udah ngomong nih orang ini enggak tepat ya. Tapi kalau memang ada keuntungan bagi mereka, mungkin oke-oke aja ya. Tapi kalau seandainya tidak keluar kata-katanya baik, kata-katanya bagus, kata-katanya kan nggak apa-apa juga. Saya kadang-kadang ya kalau baik kata-katanya nggak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang kata-katanya semakin nggak baik, banyak yang komen-komennya yang nggak tepat. Itu yang saya sadar. Rasa risih di hati Haji Faisal kemudian semakin perih terasa lantaran ramainya pengguna media sosial yang tanpa izin mengedit foto-foto sang putri. Sebuah perilaku yang di mata Faisal tidak hanya sudah melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika dan melanggar hati nurani. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Haji Faisal atas semua ini? Itu kan sangat risih kan, sangat berisiko. Sebenarnya kalau hal-hal itu sudah melanggar aturan sebenarnya, sudah melanggar hukum itu. Sudah melanggar hukum kan. Tapi kan serba salah ya kalau hal-hal seperti itu mau kita perpanjang, ya rasanya kurang ya masih banyak pekerjaan kita yang lain kan gitu kan. Tapi yang mereka lakukan ini kan sudah melanggar etika. Sudah melanggar hati nurani. Coba kalau andai kata saudaranya, adiknya, dengan siapapun dijodoh-jodohkan, pasti marah, pasti dia kecewa, pasti dia kesal. Andai kata anaknya dijodohkan, andai kata adiknya dijodohkan, andai kata saudaranya dijodohkan, kemudian kita bikin foto, kemudian kita sebarkan, pasti orang yang berkomen ini yang membuat piti-piti begini ini, pasti dia marah, pasti dia kesal. Tapi orang lain seenaknya bagi dia membuat hal seperti itu. Nah ini kan harus dipertanyakan hati nurani orang. Terlepas dari itu semua, memang telah diketahui bahwa sebenarnya Fuji memang sedang menargetkan untuk menikah dalam waktu dekat ini. Sayangnya, hingga sampai saat ini dirinya masih sendiri, tanpa kekasih Happy. Oleh karena itu, Fuji pun memilih untuk sabar menantikan sosok pangeran yang akan mempersuntingnya nanti. Apalagi, hasil feng shui yang didapatkan oleh Fuji berkata, bila pernikahannya akan lebih baik bila terjadi 3 tahun ke depan. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calonnya kaget sih. Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu, paham nggak kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau nggak ya udah pasrah aja. Pengen tahun ini. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah nggak ada kriteria. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.